Ya, baik. Melanjutkan video sebelumnya yang berjudul Kontrol dan Monitor Input-Output OutShield dari halaman web dengan tampilan animasi bagian 2. Maka di bagian 3 ini saya akan menunjukkan cara membuat level pengisian tidak lagi berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan sensor. Dengan sensor bisa dipastikan bahwa kotak terisi. Kemudian selain untuk membuat level pengisian dengan sensor, kita akan juga membuat akses untuk tampilan itu dapat diakses dari mana saja, dapat diakses secara global dengan bantuan IBM Cloud. Oke, sebelum saya menunjukkan cara pembuatannya, saya akan perlihatkan dulu hasil pembuatannya. Di sini terlihat di tampilan sebelah kiri, ini adalah tampilan animasi yang ada di IBM Cloud. Teman-teman bisa membuka tampilan ini dengan mengklik link yang ada di deskripsi video. Silahkan bisa melihat hasilnya secara lebih detail. Dan di sini di gambar sebelah kanan adalah rangkaian OutShield yang ada di Proteus. Di sebelah kiri ini adalah tombol, ada sebanyak 8 yang saya gunakan sebagai representasi sensor. Dan ada 2 buah sensor analog potensio. Satu sensor digunakan untuk mendeteksi pencekaman. Dan kemudian sensor yang kedua digunakan untuk mendeteksi level. Jadi nanti setiap kali kita mengatur nilai potensio ini, maka level pengisian di dalam kotak akan bisa terlihat mengikuti dari nilai sensor level ini. Ya, saya simulasikan di sini ada tombol S1 sampai S8 dapat digunakan untuk melakukan kontrol ke aktuator mengikuti tampilan animasi yang ada di gambar di atas ini. Kemudian nanti kita juga akan lakukan, selain kontrol, kita akan lakukan monitoring terhadap sensor yang disimulasikan dengan penekanan tombol. Sensor-sensor ini akan dapat diamati kondisinya melalui indikator yang ada di tampilan web ini. Ya, baik, saya akan tunjukkan kalau saya menekan tombol S1, maka nanti akan muncul kotak di ujung kiri conveyor, sehingga nanti conveyor M1 ini akan menyala atau bekerja, dan indikator M1 di Proteus juga akan menyala. Ya, saya menekan tombol S1. Terlihat ada sebuah kotak muncul dan M1 indikator di tampilan web menyala, begitu juga di rangkaian Proteus, LED M1 juga menyala. Kemudian kalau saya menekan tombol S2, maka LED M1 akan padam, conveyor akan berhenti bekerja, dan lengan robot akan turun. Ya, membuat LED MD untuk menurunkan lengan robot ini, MD akan menyala. Saya menekan tombol S2, M1 padam, LED MD menyala, lengan robot turun, begitu pula di Proteus, M1 padam dan MD menyala. Ya. Berikutnya kalau saya menekan tombol S3, maka lengan robot akan mencekam kotak dan mengangkat ke atas, sehingga nanti LED MD akan padam dan LED MU menyala. Saya tekan tombol S3, LED MD padam, LED MU menyala, begitu pula yang ada di Proteus. LED CK menyala sebagai indikator untuk pencekaman terhadap kotak, kemudian LED MU menyala. LED MD-nya padam, ya. Kemudian kalau saya menekan tombol S4, nanti akan membuat lengan robot memindahkan kotak ke atas conveyor 2, ya. Sehingga LED MU padam, LED MR menyala. Saya tekan tombol S4. Terlihat MU padam, MR menyala, begitu pula di Proteus. Di sini LED MU padam dan LED MR menyala. Ya, LED CK masih menyala karena mencekam kotak. Berikutnya kalau saya menekan tombol S5, lengan robot akan menurunkan kotak, sehingga LED MR akan padam dan LED MD akan menyala. Saya tekan tombol S5, lengan robot menurunkan kotak, LED MR padam, LED MD menyala. Ya, begitu pula di Proteus, LED MD menyala, LED MR sudah padam, dan LED CK masih menyala karena masih mencekam kotak. Berikutnya kalau saya menekan tombol S6, maka lengan robot akan ke atas, sehingga LED MD padam, LED MU menyala. Ya, saya tekan tombol S6, maka di sini terlihat LED MU menyala, LED MD padam, begitu pula di Proteus, LED
MU menyala, LED MD padam, dan LED CK padam ya karena melepas kotak. Berikutnya kalau saya menekan tombol S7, nanti lengan akan kembali ke posisi semula dan kotak akan dibawa oleh konveyor M2 ke bawah tangki. Sehingga LED ML menyala dan LED M2 menyala. Sedangkan LED MU akan padam. Saya tekan tombol S7. Terlihat LED MU padam, LED ML menyala dan LED M2 menyala. Begitu pula di Proteus, M2 menyala dan ML menyala. Berikutnya kalau saya menekan tombol S8, maka nanti LED ML akan padam, LED M2 akan padam sehingga konveyor juga berhenti bekerja, sedangkan LED KT untuk membuka katup pengisian akan menyala. Oke, saya menekan tombol S8, ML padam, M2 padam, LED KT menyala ya, terjadi pengisian. Begitu pula di sini di Proteus, M2 padam, ML juga padam dan LED KT menyala. Di sini terjadi pengisian tetapi belum terlihat kotak terisi gitu ya. Karena di sini sensor level masih dibuat 0. Pengaturan level ini dapat dideteksi oleh level ini sehingga kalau saya ini merubah sensor levelnya ke posisi 28%, maka ini akan terisi sebesar 28%. Kalau saya kemudian ubah ke 50%, ini ke 48%, maka di sini akan mendekati setengah dari kotak, tinggi kotak. Berikutnya kalau saya naikkan lagi ke 77%, maka ini hampir 3/4 lebih akan terisi. Oke, 3/4 terisi kotaknya. Kemudian kalau saya naikkan ke atas ke 100%, maka terjadi pengisian penuh maksimum sehingga hasilnya akan menjadi 11 dan kotak menghilang ya, seperti itu. Ya, jadi pengisian di sini sudah berhasil dilakukan. Penambahan hasil menambah 1, jangan lupa untuk mengubah levelnya kembali ke posisi 0 ya. Jadi selalu setiap kali level sudah dinaikkan menjadi 100%, karena berganti kotak, berganti wadah, maka levelnya harus dinolkan. Berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana monitoring dari sensor menggunakan tombol ya, yang disimulasikan menggunakan tombol. Jadi di tampilan web akan terlihat kondisi dari sensor yang sesuai dengan tampilan web, yang kita sesuaikan dengan tampilan web. Jadi di sini untuk SE dan SC harusnya menyala. SE ini adalah sensor untuk mendeteksi posisi lengan robot di kiri, dan SC untuk mendeteksi posisi lengan robot pada posisi minimal ya. Jadi SE dan SC harus kita aktifkan. Di sini terlihat SC dan SE berwarna hijau ya. Ini masih merah, sebentar lagi harusnya berwarna hijau. Tanda bahwa SE dan SC aktif sensornya. Oke, SC dan SE sudah aktif. Berarti ini sensor sudah mendeteksi. Jadi kalau warnanya merah dia tidak aktif, kalau warnanya hijau dia aktif mendeteksi. Berikutnya kita letakkan, seolah-olah kita meletakkan sebuah benda di ujung kiri konveyor, maka SA akan mendeteksi. Maka di sini kita simulasikan dengan menekan tombol SA. SA saya tekan, maka terlihat di sini SA akan berwarna hijau, maka nanti akan muncul kotak di konveyor ini, di konveyor pertama. Oke, muncul kotak ketika SA berwarna hijau, muncul kotak di konveyor pertama, sehingga M1 akan hijau, akan menyala, LED M1 menyala, begitu pula di Proteus LED M1 juga menyala. Kemudian kita sesuaikan kondisi sensor di rangkaian oscil ini dengan tampilan animasinya. Di sini karena kotak sudah tidak berada di atas SA, maka dia harus kita matikan sensor SA. Sedangkan untuk sensor SB, karena sekarang kotak terdeteksi oleh SB, maka sensor SB harus kita hidupkan. Sehingga SA ini saya lepas, tombolnya saya hidupkan SB, saya tekan SB. Maka di sini kita lihat SB harusnya berwarna hijau, sedangkan SA harusnya berwarna merah. Oke, SA sudah merah, SB hijau, sehingga lengan robot turun. Di sini harusnya SC, sensor SC padam karena posisi lengan robot sudah tidak di posisi minimal. Sedangkan SD harusnya menyala karena lengan robot sekarang sudah berada di posisi maksimal. Ya, SC ini saya matikan dan SD harusnya saya hidupkan, saya tekan. Berikutnya ini kita lihat bahwa LED
MD menyala ya. LED MD itu adalah LED untuk menurunkan lengan robot. Berikutnya kita lihat, kita tunggu sampai SC padam dan SD hijau ya. SC merah dan SD hijau. Oke, di sini terlihat bahwa lengan robot mengangkat kotak. Di sini kita sesuaikan kondisi sensor oscillnya dengan tampilan webnya. Di sini harusnya sensor cekam aktif mencekam, sehingga di sini grippernya saya pindah ke posisi minimal karena mencekam harus dia di posisi minimal. Kemudian sensor SB sudah tidak lagi mendeteksi kotak, maka SB kita matikan. Kemudian SC, sensor SC harusnya menyala dan sensor SD harusnya padam ya. SD padam, SC menyala. Ya, seperti ini. Maka kita lihat proses selanjutnya, harusnya lengan robot membawa kotak ke kanan. Di sini MU masih menyala, begitu pula di Proteus MU LED-nya menyala dan LED CK menyala. Kita menunggu sampai sensor SB padam, SD padam dan SC menyala. Oke, SC sudah hijau, SD merah, maka lengan robot bergerak ke kanan, berpindah ke kanan. Di sini terlihat LED MR indikator menyala. Oke, di sini terlihat MU padam. Ya, terlihat di sini LED MR dan LED CK menyala ya. LED MR untuk menggerakkan lengan robot ke kanan. Berikutnya kita akan sesuaikan kondisi rangkaian sensor dengan tampilan webnya. Di sini harusnya SE padam dan SF menyala. Berikutnya kita perhatikan sampai SE warna merah dan SF hijau, maka nanti lengan robot akan menurunkan kotak ke konveyor 2. Ya, lengan robot menurunkan kotak ke konveyor 2, LED MR padam, LED MD menyala, seperti juga yang di Proteus, LED MR padam, LED MD menyala, dan LED CK masih menyala karena lengan robot masih mencekam kotak. Berikutnya kita sesuaikan kondisi dari sensor dengan tampilan animasinya. Di sini harusnya SC padam, SD menyala. Berikutnya juga sensor SG menyala karena mendeteksi kotak. Dan ya, kita lihat kalau kita ubah, SC harusnya padam, SD menyala, dan SG menyala. Oke, kita lihat sampai SG warna hijau. Oke, warna hijau, SD juga hijau, SC merah, lengan robot kembali ke atas. Dan di sini LED MU menyala. Ya, tadi LED MD menyala, sekarang LED MD padam dan LED MU menyala. Di Proteus juga di sini terlihat LED CK padam karena lengan robot melepas kotak, dan LED MD juga padam dan LED MU menyala. Ya. Berikutnya kita lihat, kita sesuaikan kondisi sensor dengan tampilan animasinya. Di sini harusnya lengan robot grippernya membuka, sehingga gripper di sini saya buat posisi maksimal. Kemudian di sini SD posisi maksimal lengan robot sudah kembali ke posisi minimalnya, sehingga SC saya tekan. Oke, seperti ini. Kita tunggu sampai warna dari sensor SD merah, SC hijau, dan SD merah, maka geser ke posisi mula-mulanya. Di sini terlihat LED ML menyala dan LED M2 menyala, begitu pula di Proteus LED M2 dan LED ML menyala, sedangkan LED MU sudah padam ya, seperti juga terjadi di Proteus. Berikutnya kita sesuaikan kondisi sensor dengan tampilan animasinya. Di sini harusnya SF padam, SE menyala, dan SG padam, SH menyala ya. Jadi di sini harusnya SF padam, SE menyala, SG padam, SH menyala. Sesuai dengan tampilan kondisi sensor pada tampilan animasi. Ya, kita tunggu sampai SG warna merah dan SH warna hijau. Oke, sudah. Dan terjadi pengisian. Di sini pengisiannya sama seperti pada kondisi kontrol sebelumnya. Kita atur melalui nilai potensio sensor analog ini ya. Ketika dia masih 0, maka belum terlihat levelnya bertambah. Ketika saya atur sensor level ini ke posisi 22%, ya, maka di sini akan muncul tambahan ketinggian dari cairan. Ya, kita tunggu. Di sini terlihat LED KT menyala, ya, seperti itu. Oke, terlihat levelnya naik,
Kemudian kalau saya naikkan lagi level sensor ini ke 43%, maka akan tinggi 53%. Saya naikkan lagi, sekarang tingginya adalah 68%, ya, lebih dari 50%. Oke, saya naikkan lagi ke level 9, hampir 90%, di 88%, mendekati maksimum. Oke, terakhir kalau saya posisikan ke nilai maksimum, maka hasil di sini akan bertambah 1 sehingga menjadi 12 dan kotaknya akan menghilang. Ya, ini saya naikkan ke 100% levelnya. Ya, terlihat kotaknya sudah terisi dan menghilang dan hasilnya dari 11 menjadi 12, ya, sudah bertambah 1. Oke, demikian hasil pembuatan tampilan animasi dan komunikasinya dan koneksinya dengan rangkaian Proteus. Rangkaian Ocil di Proteus, ya. Untuk rangkaian Ocil di Proteus ini terhubung secara Modbus RTU dengan Node-RED di localhost, dan kemudian Node-RED di localhost terhubung dengan Node-RED di IBM Cloud menggunakan MQTT. Ya, baik, agar teman-teman lebih mudah dalam pembuatannya, berikut ini akan saya tunjukkan penjelasannya secara lebih detail, langkah demi langkah, dan akan saya tulis di sini. Saya sudah menulis. Ini saya buat fontnya kecil supaya bisa kelihatan semua. Saya tunjukkan langkah-langkahnya di sini. Kita bisa lihat ada dua bagian. Yang pertama adalah membuat level pengisian. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan cara membuat akses secara global, ya. Oke, mulai dari yang pertama untuk membuat level pengisian. Kita mulai dengan mendownload file Proteus dari video bagian 2. Apabila teman-teman belum melihat video bagian 2, bisa mengunjungi link ini, ya. Kontrol dan monitor input output Ocil dari halaman web dengan animasi. Saya tautkan di deskripsi video. Dan di sini ada file yang bisa di-download, yaitu link rangkaian Ocil di Proteus. Silahkan di-download. Begitu pula untuk program Ocil Studio-nya bisa di-download di sini. Kemudian program Node-RED localhost silahkan download, ya. 3 file ini di-download saja. Kemudian nanti kita gunakan untuk membuat level pengisian. Oke, ini ya, mendownload file Proteus dari video bagian 2, mendownload file program Ocil dari video bagian 2, dan silahkan mendownload file program Node-RED localhost, ya, dari video bagian 2. Di program Node-RED itu kita menggunakan komunikasi Modbus RTU antara Node-RED dengan Ocil. Oke, setelah teman-teman mendownload file-file ini, berikutnya kita buka Proteus. Silahkan menambahkan potensio 10.000, ya, 10 kilo pada rangkaian. Kemudian hubungkan output potensio ini ke ADC 7 atau A2, ya, di label Ocil. Oke, kita langkah keempat ini kita lakukan. Jadi kalau teman-teman sudah mendownload rangkaian Proteus di video bagian 2, maka tampilannya seperti ini. Di sini terlihat ada 8 buah tombol yang masing-masing sudah memiliki koneksi ke S1 sampai S8. Berikutnya ada potensio. Di sini kita hubungkan dengan label A1 atau ADC6 untuk ATmega 328-nya. Kemudian untuk LED-nya juga saya sudah hubungkan. Kita koneksikan ke R1 sampai R8. Oke, perintah di langkah keempat kita diminta untuk menambahkan sebuah potensio 10.000 yang terhubung ke A2, ya, label A2. Kita ambil dari sini. Di sini ada port HG, kita letakkan di sini. Ini kita geser dulu kompimnya supaya lebih luas. Kemudian di sini kita geser lebih ke tengah. Dan di sini kita beri label A2, ya. Ini kita copy saja dari A1, kita taruh di sini, ya. Di samping dari output potensio ini kita beri label level, ya. Jadi kita mau membuat level pengisian kotak itu dengan menggunakan potensio. Kita buat nilainya 10.000, 10 kilo ohm. Kemudian kita ambil ground-nya, ya, kita bisa mengambil ground dari sini. Kita ambil ground,
kemudian kita beri tegangan 5 volt di outputnya menggunakan power. Oke, rangkaiannya sudah selesai. Hanya di sini koneksinya harus diganti dari A1 menjadi A2. Jadi nanti ini akan terhubung A2 untuk level atau DC7 dan A1 ini adalah untuk sensor gripper. Kita simpan, kita save projectnya. Berikutnya di langkah kelima, buka Auxil Studio, kemudian program tidak perlu diubah karena instruksi analog internal juga membaca A2. Setelah itu tekan tombol tes. Oke. Untuk file program Auxil Studio-nya teman-teman kalau buka seperti ini. Jadi kita sudah melihat ada tombol S1 sampai S8. Kita hubungkan dengan memori internal B1 sampai B8 supaya apa? Bisa kita baca dan tulis gitu ya. Kalau S1 ini hanya bisa dibaca. Kalau menggunakan binary, khususnya kalau binary ditempatkan di kiri, ini B9 sampai B16 ini kita bisa melakukan pengaturan, bisa dibaca dan bisa ditulis. B9 sampai B16 kita hubungkan dengan R1 sampai R8 yang merupakan LED untuk aktuator ya. Nah, di sini menggunakan analog internal, instruksi ini sudah secara otomatis membaca A1 dan A2. Jadi di sini programnya tidak perlu diubah, kita langsung aja lakukan tes. Nah, program tes ini file hex-nya harus ditaruh di Proteus ini ya. Bisa diklik 2 kali pada komponen ATmega328-nya, kemudian program filenya ini silahkan diklik pada tombol browse, kemudian cari file name-nya adalah di hasil hack ya teman-teman. Foldernya kalau lupa bisa saya tulis di sini. Jadi untuk hasil hack yang merupakan hasil kompilasi dari Auxil Studio ini, teman-teman bisa ambil dari C, kemudian ada user, kemudian nama komputer teman-teman ini, kemudian di folder appdata, kemudian di folder lokal, kemudian di folder temporary, kemudian di folder Auxil ya. Maka nanti akan menemukan file hasil hack ini ya. Silahkan ini di browse dengan menggunakan kolom program file di Proteus ya, komponen ATmega328-nya. Setelah ketemu di open, maka ini siap untuk dijalankan ya. Ini saya run ya. Jangan lupa di compim diatur agar bisa berpasangan dengan COM di Node-RED ya. Jadi COM ini harus sesuai, harus berpasangan dengan COM yang ada di Node-RED. Oke, sekarang langkah berikutnya, buka Node-RED, ubah fungsi 4101 menjadi 4102, dengan quantity diubah dari 1 menjadi 2 karena tidak hanya membaca A1 tapi sekarang sudah harus membaca A2. Oke, kita langkah ke-6 kita jalankan. Kita buka Node-RED. Teman-teman, cara membuka Node-RED ini silahkan mengetikkan Node-RED ya di command prompt seperti ini ya. Silahkan ketik node garis sambung kemudian red di enter. Setelah itu tunggu sampai tertulis pesan started flush ya. Kalau sudah started flush artinya program sudah berjalan. Baru teman-teman buka di web browser, ketik saja localhost 1880 dan di sini masih kosong. Muncul program ini dengan cara mengimport ya, import dari file Node-RED yang teman-teman download di link ini ya. Silahkan download, maka nanti akan muncul tampilan JSON ya. Jadi seperti ini, tampilan animasi Auxil JSON ya. Silahkan ini diimport dari Node-RED yang ada di web browser ini. Klik pada tombol hamburger, pilih import, kemudian select file yang untuk diimport, yaitu yang namanya adalah tampilan animasi Auxil JSON ya. Ini ya, tampilan animasi Auxil JSON. Silahkan diklik, kemudian di open, akan diklik import. Maka nanti akan muncul gambar kode program berbentuk node seperti ini. Oke, sampai di sini kita diminta untuk mengubah fungsi 4101 menjadi 4102 ya. Karena fungsi ini digunakan untuk membaca tidak hanya A1 tetapi juga A2, maka kita harus tambahkan kuantitinya tidak hanya 1 tetapi menjadi 2, dan supaya namanya bisa mengikuti isinya kita buat menjadi 4102.
Oke, langkah berikutnya setelah mengubah 4101 menjadi 4102, di langkah ke-7 silahkan membuka Node UI SVG, kemudian di tab Animate, hapus animation isi kotak 4 hex dan isi kotak 4Y. Kita harus menghapus karena animation ini menggunakan delay untuk mengatur level dari pengisian di kotak ya. Maka kita nanti akan hapus supaya kita bisa lakukan pengaturan levelnya dengan menggunakan potensio. Kalau ini masih menggunakan delay ya, sebelum kita hapus ini dia masih menggunakan delay. Maka kita hapus, kita klik SVG grafik. Node UI SVG ini adalah tulisannya SVG grafik. Kita klik 2 kali. Kita pilih tab Animate. Kemudian kita cari isi ya, isi kotak 4 hex dan isi kotak 4Y ini silahkan tekan tombol silang. Ya, ke isi kotak 4Y juga silahkan dihapus karena ini yang mengatur animasi untuk pengisian pada kotak 4. Kalau sudah, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Di Node UI SVG di tab binding tambahkan dua hal ini. Jadi kenapa kita perlu menggunakan tab binding? Agar kita bisa mengatur posisi Y dan hex-nya berdasarkan output data di luar. Ya, kalau tadi menggunakan animate, maka datanya tidak perlu dimasukkan dari luar, tapi karena sekarang kita menggunakan potensio, maka levelnya kita atur menggunakan data binding ini ya. Data binding kita atur. Pertama untuk kolom 1 kita isi payloadnya position .y, kemudian kita isi selektornya adalah kotak 4, atributnya kita isi dengan Y. Berikutnya untuk baris kedua kita isi payload hex-nya, kita selektornya kotak 4, kolom 3 kita isi atribut dan kolom keempat kita isi hex. Ya, caranya bagaimana? Kita buka dulu tab binding ya, klik pada tab binding, kemudian kita klik tombol add, kita pilih binding source-nya adalah payload position .y, kemudian selektornya kita isi kotak 4. Ini ada kotak 4 di sini. Kemudian kita pilih destination-nya atribut dan Y. Destination-nya adalah Y. Kemudian kita klik add lagi, kita buat payload, kemudian hex ya. Dan kita isi selektornya kotak 4 dan binding destination-nya atribut, dan kita kasih nama value-nya hex ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan langkah berikutnya. Oke, ini diklik selesai ya. Ini kita klik, kita tutup dulu. Kita klik done. Untuk edit SVG UI, Node UI SVG-nya, berikutnya yang langkah ke-9. Tambahkan fungsi untuk mengakses data di tab binding. Beri nama data binding dan isi kode berikut ini. Saya copy sampai ke return message ya, ini saya copy. Kemudian saya ambil sebuah fungsi, ambil function. Dari sini saya taruh di sini ya. Kemudian ini saya hubungkan ke SVG grafik. Ini saya beri nama data binding. Ini fungsinya untuk mengakses data binding yang ada di UI SVG. Ini saya taruh kode program yang tadi. Tulisannya adalah MSG topic data bind var state match round MSG payload 113. MSG payload 1 ini adalah data dari potensio yang level ya. Kalau potensio yang creeper itu MSG payloadnya adalah 0 ya. Kenapa dibagi 13? Karena untuk level kotak itu hanya memiliki tinggi 80, sedangkan nilai dari level potensio itu 0 sampai 1023. Supaya 1023 bisa menghasilkan angka 80, kita bagi dengan 13. Dan karena angkanya pecahan, maka di sini ada fungsi untuk membulatkan ya, menggunakan fungsi math round. Dan di sini data binding position Y
diakses dengan menggunakan format JSON, yaitu position dibuat .2 dengan nilai Y antara 300 dikurangi Z ya. Jadi 300 ini adalah posisi Y-nya. Nanti Z-nya semakin besar, maka nilai Y-nya akan semakin kecil. Di grafik untuk koordinat sumbu Y, kalau semakin kecil nilainya itu semakin ke atas ya. Kalau Y-nya semakin besar itu posisinya malah semakin ke bawah. Jadi terbalik ya. Dan height-nya ini mengikuti nilai Z-nya. Jadi kalau Z-nya 0 maka tingginya 0, jadi tinggi cairannya, tinggi level cairannya. Kalau dia nilainya 80 maka maksimum. Ya, ini sudah kita klik dan kita function ini inputnya dari switch kedua ini ya. Jadi kita ambilkan dari switch kedua, kita hubungkan ke data binding. Oke, berikutnya untuk yang ke-10, tambahkan fungsi untuk mendeteksi jika level sudah penuh, beri nama penuh, isi kode berikut. Jadi kita tambahkan fungsi berikutnya, yaitu fungsi penuh ya, untuk mendeteksi apakah levelnya sudah penuh. Kita tambahkan fungsi lagi, kita ambil di sini, kemudian kita klik 2 kali. Kita isi kode programnya di sini dan kita tulis namanya adalah penuh. Seperti ini, kemudian kita ambilkan juga inputnya dari switch yang jalur kedua. Seperti ini ya. Dan ini kita gunakan untuk menggantikan delay ini ya. Delay 16S ini kita hapus. Kita gunakan fungsi penuh ini untuk menghasilkan output dari pengganti dari delay ya. Jadi delaynya kita hapus, kita ambil dari fungsi penuh ini. Kalau sudah penuh berarti silahkan fungsi pengisian. Fungsi pengisian ini gunanya untuk menghilangkan gambar gitu ya, gambar dari kotak itu kalau sudah penuh kita hilangkan dengan program pengisian ini, dengan fungsi pengisian ini. Dan hitung ini untuk membuat perhitungan penambahan hasil ya. Jadi kalau hasilnya semula 10 misalnya, kalau sudah dilakukan pengisian penuh terjadi diketahui, maka silahkan hasilnya ditambah 1 ya, jadi menjadi 11 dan seterusnya. Program penuhnya seperti ini. Jadi program penuh ini membandingkan dengan nilai 1023. Jadi 1023 ini adalah nilai maksimum dari analog sensor analog potensio yang akan 10 bit, karena Arduino Nano atau Auxil memiliki resolusi ADC 10 bit, maka nilai maksimumnya 1023. Oke, hapus delay 16S sudah ini ya. Hubungkan fungsi penuh ke input hitung dan pengisian. Sisipi dengan filter dan switch is true. Jadi karena di sini ada kemungkinan outputnya dari Modbus flag getter ini akan mengirimkan data berkali-kali supaya penuhnya tidak menghasilkan penghitungan yang salah, jadi dihitung terus padahal hanya sekali, baru sekali pengisian, maka kita tambahkan fungsi filter. Jadi filter itu ini untuk membuat agar hanya perubahan data saja yang dikirimkan. Kalau datanya tidak berubah, dia tidak mengirimkan data. Jadi kita sisipkan di sini. Untuk yang pengisian ini kita juga ambilkan dari filter. Berikutnya setelah filter kita isi dengan switch. Jadi hanya data yang bernilai true saja yang bisa men-trigger fungsi pengisian dan hitung ini. Jadi kita ambilkan switch. Di sini ada switch, kita sisipkan lagi. Ya, ini kita ambil juga pengisiannya dari output switch ini. Jadi di sini harus terhubung dengan switch supaya hanya nilai yang benar saja yang diteruskan. Untuk itu switch ini kita atur, kita ubah menjadi is true. Jadi kalau is true baru itu diteruskan ke channel outputnya. Tapi kalau masih false maka data itu dihilangkan, diabaikan, tidak diteruskan. Ya, seperti itu. Jadi ini pengaturan di level pengisian ini sudah selesai ya. Oh ya, saya terlupa untuk yang KT0 ya. Jadi di fungsi yang ada di Modbus itu
ada yang namanya KT0 ini harus terhubung dengan input dari switch yang dari node penuh ya, dari node fungsi penuh. Switchnya harus kita hubungkan ke KT0 ya. Jadi di sini switch terhubung KT0. Jadi di sini saya tambahkan hubungkan output switch is true ya, switch is true dengan input KT0. Jadi KT0 ini akan membuat LED KT yang sebelumnya menyala ketika ditekan S8, tombol S8. Di sini tombol S8 kalau ditekan dia akan menghidupkan KT menjadi 1. Dan kalau pengisiannya sudah penuh, maka silahkan KT0 dimatikan ya, dibuat KT dibuat 0. Oke, seperti itu. Setelah ini kita deploy program Node-RED-nya, kita deploy, kemudian kita lihat hasilnya, simulasinya antara tampilan Node-RED dengan rangkaian OCIL di Proteus. Ini sudah terdeploy, kita buka Node-RED dashboard-nya. Teman-teman bisa mengklik tombol bergambar panah ini untuk membuka halaman web dashboard-nya ya. Ini juga saya bisa buka dari sini, ini sudah terbuka sebelumnya. Tampilannya seperti ini. Ya, jadi di sini semua terlihat masih belum menyala. Dan di sini tombol SC dan SE ditekan ya, maka menyala. Di sini SC saya tekan, SE saya tekan. Supaya mempercepat simulasi kita hanya fokus ke pengisian dulu. Jadi level pengisian ini kita akan lihat apakah bisa kita atur level di kotak di tampilan web dengan sensor level ini ya. Kita buat levelnya ke posisi 0 dulu, 0%. Kemudian kita jalankan tombol S1 sampai S8. S1 saya tekan, maka akan muncul kotak di conveyor. M1 menyala, di Proteus juga harusnya menyala. Oke, M1 menyala. Berikutnya kalau saya menekan tombol S2, maka nanti M1 padam dan MD akan menyala. Oke, M1 padam, MD menyala. Berikutnya kalau saya menekan tombol S3, LED MD akan padam dan LED MU menyala. MD harusnya padam dan MU menyala. Ya, LED MU dan LED CK menyala. Berikutnya kalau saya menekan tombol S4, MU padam, MR yang menyala. Ya, kita tunggu di Proteus, MU harusnya padam dan LED MR menyala. Berikutnya kalau saya menekan tombol S5, LED MR padam dan LED MD harusnya menyala. Ya, ini LED MD menyala. Berikutnya kalau saya menekan tombol S6, LED MD padam dan LED MU menyala. Ya, LED CK padam ya, LED MU menyala. Berikutnya kalau saya tekan tombol S7, maka MU padam, ML menyala, M2 menyala. Ya, MU padam, ML menyala, M2 menyala. Berikutnya kalau saya menekan tombol S8 terjadi pengisian, ML dan M2 padam. Ya, M2L dan M2 padam, LED KT menyala. Di sini di Proteus juga kita lihat M2 dan ML padam dan LED KT harusnya menyala. Oke. Di sini ketika diisi level cairan belum naik ya, karena mengikuti sensor potensio di sini. Kalau saya buat potensionya ke posisi 18%, maka di sini akan muncul cairannya akan menunjukkan level 18%. Oke, naik, kita naikkan lagi ke 44% ya, di bawah 50% kita tunggu. Oke, 44% saya naikkan lagi ke posisi 68% ya, kita tunggu. Oke, 68% saya naikkan lagi ke posisi 87% ya, kita tunggu 87%. Oke, terakhir saya naikkan ke 100%, maka nanti akan penuh dan menghilang dan hasilnya akan bertambah 1.
Oke, hilang, hasil tambah 1 dan LED KT juga padam ya. Jadi fungsi dari menambahkan KT 0 dengan input dari switch akan memadamkan KT ini, LED KT. Oke, simulasi untuk level pengisian sudah sesuai. Jangan lupa untuk menurunkan level pengisian ini ke 0 kembali, karena nanti untuk proses simulasi berikutnya akan memperlihatkan level pengisian bisa dinaikkan dari kosong hingga terisi penuh. Kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat akses global ya. Jadi di sini kita akan melakukan pengiriman data menggunakan MQTT. Ya, caranya bagaimana? Kita pertama ekspor dulu program Node-RED localhost. Ini di Node-RED ini kita ekspor. Jadi di sini buka menu hamburger, pilih ekspor. Tunggu sampai semua node bisa terlihat. Nah, seperti ini semua node terlihat, kita download. Di sini saya mengekspornya flows11json. Jadi nanti nama 11json ini kita import di Node-RED di IBM Cloud ya. Oke, sudah ekspor program Node-RED localhost ini. Berikutnya kita buat akun di IBM Cloud. Untuk membuat akunnya ada banyak tutorial di YouTube. Silahkan ketik kata kunci IBM Cloud Node-RED di YouTube ya, seperti ini ya. Saya menggunakan kata kunci IBM Cloud Node-RED. Silahkan mengikuti langkah-langkah ini, ada banyak tutorial yang bisa dijalankan. Bagaimana membuka Node-RED di IBM Cloud. Jadi kalau kita sudah masuk di IBM Cloud, nanti kita mendaftar akun, nanti akan diberi sebuah server ya yang bisa kita gunakan untuk menjalankan program Node-RED kita. Ya, oke, kalau sudah silahkan teman-teman bisa mengikuti langkah berikutnya. Setelah itu buka Node-RED di IBM Cloud. Ini saya sudah buka Node-RED di IBM Cloud, seperti ini bentuknya. Nah, di sini kita import. Klik pada menu hamburger, pilih import, kemudian kita pilih select sebuah file to import, ambil file flows11json tadi ya. Ini kita ambil, kita open, kita klik import. Di sini terlihat sebuah garis merah yang artinya error. Kita ikuti langkah berikutnya, hapus inject fungsi 1128.8.4102 delay, modbus flag, getter dan switch, kemudian hapus juga fungsi M1 sampai KT0 dan juga modbus flag write ya. Kita nanti akan gantikan dengan MQTT ya, komunikasi protokol MQTT. Ini saya hapus supaya errornya juga hilang. Ini saya hapus. Feed-nya juga saya hapus. Kemudian begitu juga yang ada di sini. Ini fungsi modbus tidak bisa digunakan di sini untuk yang RTU khususnya. Ya, untuk modbus TCP masih bisa, kecuali kalau menggunakan port serial maka tidak bisa menggunakan modbus di Node-RED di cloud ya. Jadi ini sudah saya hapus dan kita bisa deploy dulu supaya memastikan bahwa tidak ada error ya. Ini ternyata masih ada modbus client yang belum terhapus secara bersih ya. Jadi ini saya cancel. Untuk menghapus modbus client yang masih tersimpan, klik pada configuration node. Kemudian di sini ada tulisan F26, ini adalah modbus clientnya yang belum terhapus, masih tersisa, kita delete. Ya, seperti ini sudah. Ini kita deploy, maka harusnya tidak ada error. Oke, successfully deployed. Ya, kita lihat di debug message dulu. Kita akan lanjutkan setelah kita menghapus node yang ada di modbus, maka kita ambil node MQTT in ya. Ini saya enter supaya lebih jelas. Ambil node MQTT in, isi server dengan broker mqtt-dashboard.com dan topiknya animasi oscil sensor digital ya. Jadi kita ambil node MQTT in, kita tempatkan di sini. Kita klik 2 kali. Kemudian kita klik pada tombol pensil ini. Kita isi servernya dengan broker MQTT
dashboard.com. Oke, kita klik add. Kemudian topiknya silahkan diisi dengan animasi, garis miring oscil, garis miring sensor, garis miring digital ya. Kita klik done. Jadi di sini nanti akan mengambil data yang dikirimkan dari Node-RED localhost yang berisi sensor digital ya. Berikutnya hubungkan output node mk.in ini ke fungsi indikator sensor ya. Kita hubungkan ke indikator sensor ya, kita hubungkan output ini ke indikator sensor. Berikutnya CCP dengan node JSON ya. Jadi di mk.in ini data yang dikirimkan masih dalam bentuk string. Supaya bisa diproses oleh node yang ada di program selanjutnya, kita harus menggunakan node JSON ya. Jadi sisipkan node JSON untuk mengubah string menjadi data JSON. Oke, ini kita ambil node JSON ada di sini. Nah ini ya, node JSON kita sisipkan untuk mengubah data string menjadi JSON. Berikutnya kita lihat di panduan di langkah-langkah. Ambil node mk.in yang kedua, kemudian isi broker servernya dengan nama broker mk.dashboard.com dan topiknya adalah animasi oscil sensor analog ya. Kita ambil lagi node mk.in yang kedua, mk.in, kemudian kita klik 2 kali. Kita isi brokernya ini sudah betul pakai broker mk.dashboard.com, tidak usah dirubah. Topiknya kita buat animasi garis miring oscil, garis miring sensor, garis miring analog ya, seperti ini. Jadi mk.in ini adalah protokol yang akan berkomunikasi mengikuti topik ya. Jadi kalau topiknya yang dikirimkan adalah topik animasi oscil sensor analog, maka alat yang dimana saja yang ada di dunia ini akan bisa membaca data yang dikirimkan asal topik yang dituliskan sama ya. Jadi asal topiknya sama, maka data akan bisa dikirim dari publisher ke subscriber. Dan ini kita bisa hubungkan ke sesuai dengan panduan. Hubungkan output node mk.in kedua ini ke fungsi indikator cekam ya. Jadi kita hubungkan ke indikator cekam. Kemudian kita CCP dengan node JSON ya, untuk mengubah datanya dari string menjadi data JSON. Kita ambil node JSON. Berikutnya hubungkan output node JSON kedua ini ke fungsi data binding dan juga fungsi penuh ya. Jadi kita hubungkan output dari node JSON ini ke fungsi data binding dan juga data penuh. Berikutnya yang ke-12, hubungkan kedua output node JSON ke node join. Karena node join menggunakan key berdasarkan topik, maka agar topiknya tidak terlalu panjang, karena topik yang dari node mk.in itu panjang ya, animasi oscil sensor digital dan satu lagi animasi oscil sensor analog, maka supaya tidak terlalu panjang, kita tambahkan node change ya, untuk mengubah topik yang pertama maupun yang kedua node mk.in-nya menjadi A dan B ya. Caranya dengan mengatur set MSK topic to the value A ya, untuk node change pertama, dan node change kedua menjadi set MSK topic to the value B ya, seperti itu. Jadi ini mengatur agar nanti bisa dihubungkan dengan node join ya. Kita tambahkan node change, ini change, kita atur payloadnya menjadi topik. Jadi di sini set MSK payload, kita ubah payloadnya menjadi topik, dan di sini value-nya kita isi dengan huruf A ya, kita isi dengan huruf A. Kita ambilkan dari node JSON pertama, kemudian kita hubungkan ke join. Berikutnya kita ambil node change kedua ya, kita hubungkan yang output dari node JSON kedua ini ke change input, kemudian kita hubungkan ke join ya. Jadi di sini topiknya kita ganti dari animasi oscil sensor analog menjadi B, huruf B ya. Jadi ini topik,
dan ini kita isi dengan huruf B, string B ya. Oke, berikutnya langkah ke-13, tambahkan fungsi untuk output setiap tombol dari S1 hingga S8 dan isi kode ini. Ubah angkanya mengikuti nama tombolnya. Jadi kita copy dulu fungsinya, kemudian kita buat function di sini. Kita isi function ini, beri nama 1 ya. Ini kita kasih kode payloadnya adalah 1. Nah, seperti ini kita copy sebanyak 8. Oke, kita hubungkan ke S2, S3, S4, S5, S6, S7, dan terakhir S8. Kita buat payloadnya. Kalau tadi 1, sekarang S2 ini harusnya 2 ya. Payloadnya kita ganti dari 1 menjadi 2. Kemudian di sini payloadnya kita ganti dari 1 menjadi 3. Berikutnya untuk yang S4 kita ganti payloadnya dari 1 menjadi 4. Berikutnya kita ganti yang S5, payloadnya dari 1 menjadi 5. Berikutnya kita ganti S6 dari 1 menjadi 6. Berikutnya kita ganti dari 1 menjadi 7 untuk S7. Ya, berikutnya terakhir S8 kita ganti dari 1 menjadi 8. Oke, jadi fungsinya sudah 8 sesuai dengan tombolnya. Kita ikuti langkah berikutnya. Tambahkan node mqtt.out, isi servernya broker mqtt.dashboard.com dengan topik animasi outsil aktuator. Ya, kita tambahkan mqtt.out, kita isi servernya broker mqtt.dashboard.com. Jadi broker ini ada banyak sekali macamnya ya, dan nama-namanya yang tersedia secara gratis di internet. Jadi fungsi dari broker ini menyediakan layanan secara gratis. Kita bisa mengirimkan data ke broker mqtt.dashboard.com ini, dan kita juga bisa mengambil data asal topik yang kita subscribe itu sama ya. Asal topik dari publisher maupun subscribe sama, maka data dari publisher akan bisa diterima oleh subscribernya. Oke, ini topiknya kita isi animasi outsil aktuator. Ya, kita kirim, kita terima ya. Ya, kita kirim karena mengirim ya, mqtt output. Kita pilih QoS-nya 0 ya. Jadi kualitas dari pengiriman kalau 0 itu asal terkirim gitu ya. Kalau 1 itu bisa diterima ya. 1, kalau 2 itu dipastikan bahwa data bisa sekali diterima dan terjamin gitu ya. Jadi semakin nilainya semakin tinggi QoS-nya, berarti kualitas data pengiriman semakin baik. Kita pilih 0 saja, kita klik retain-nya, kita pilih false, kita klik done. Jadi retain itu untuk membuat data yang sebelumnya tetap dipertahankan apabila terjadi koneksi hilang ya. Kita tidak perlu itu, kita buat quality-nya 0 saja dan retain-nya false. Kemudian kita hubungkan ya sesuai dengan langkah berikutnya, hubungkan ke-8 fungsi dari tombol itu ke input node mqtt.out. Ya, jadi ini kita hubungkan. Oke, berikutnya tambahkan lagi fungsi yang sama namun dengan angka 9 yang inputnya diambil dari output fungsi penuh, yaitu setelah filter dan switch
Fungsi angka 9 ini agar LED KT padam ya. Jadi ini fungsi untuk setelah pengisian dilakukan maka LED KT harus dipadamkan. Aktuator katup harus ditutup kembali ya. Jadi aktuator katup harus dimatikan lagi. Oke, kita tambahkan ini function 9. Ini saya tekan Ctrl C, saya tekan Ctrl V. Jadi dari switch ini kita hubungkan ke fungsi ke-9 ini kita hubungkan ke MQTT out. Bisa klik 2 kali pada functionnya, kita ganti angkanya dari 1 menjadi 9 dan payloadnya kita isi dengan angka 9. Oke, klik dan berikutnya langkah ke-17 di node-RED localhost ambil node MQTT out, beri nama server broker mqttdashboard.com dan topiknya animasi oscil sensor digital. Kemudian hubungkan input node MQTT out ini dengan output switch channel pertama setelah Modbus FlatGator. Ya, ini kita lihat di node-RED localhost, kita ambil node MQTT out ya, kita ambil node ini agak penuh, ini saya turunkan dulu, bisa kecilkan. Ya, jadi MQTT out-nya kita hubungkan ke switch pertama di jalur pertama. Jadi dari sini kita hubungkan ke MQTT out, kita klik 2 kali. Brokernya sudah betul ya, servernya adalah broker mqttdashboard.com. Topiknya kita buat animasi oscil sensor digital ya, seperti ini. Oke, langkah berikutnya ambil lagi node MQTT out kedua, beri nama server yang sama, broker mqttdashboard.com, dan topiknya animasi oscil sensor analog. Hubungkan input node MQTT out ini dengan output switch channel kedua setelah Modbus FlatGator. Ya, jadi ini sama, hanya kita copy saja ini, Ctrl C, Ctrl V. Kita hubungkan ini ke switch kedua, channel kedua, kita hubungkan seperti ini, dan ini topiknya kita ganti dari digital menjadi analog. Ya, kita pilih QoS-nya 0, detailnya false saja. Ya, begitu juga yang tadi sensor digital, QoS-nya kita pilih 0 saja, dan detailnya false. Kita klik dan kita ikuti langkah berikutnya. Ambil node MQTT in, beri nama server broker mqttdashboard.com dan topiknya animasi oscil actuator. Oke, kita ambil node MQTT in ya, kita tempatkan di dekat aktuator di sini. Kita ambil MQTT in, kita beri nama broker yang server brokernya sama, broker mqttdashboard.com. Topiknya kita beri nama animasi oscil actuator. Ya, namanya harus benar, harus tepat, harus sama. Kalau salah nama maka tidak akan bisa bersambungan ya antara publisher dan subscribernya. Oke, animasi oscil actuator. Oke, kemudian topiknya sudah betul. Kemudian yang nomor 20, ambil switch, hubungkan output node MQTT in dengan input switch, buat kaki output switch ini menjadi 9 dengan mengklik tombol plus add dan isi sama dengan tipe data string mulai dari angka 1 sampai 9. Ya, kita masukkan switch, kita ambil sebuah node switch ya. Kita hubungkan input dari switch ini dengan output MQTT in, kita klik 2 kali pada switch, kita buat menjadi 9 kaki dengan cara sama dengan diisi 1, kemudian kita klik, ini 2, kita klik lagi, kita isi 3, klik lagi, kita isi 4, klik lagi, kita isi 5, kita klik lagi, kita isi 6,
Kita klik lagi, kita isi 7, kita isi 8, terakhir kita isi 9 ya. Jadi ada 9 channel dengan pelot mulai dari 1 sampai 9. Ya, langkah terakhir hubungkan output switch ini mengikuti output tombol S1 sampai S8 dan khusus untuk output ke-9 hubungkan ke fungsi KT0 ya untuk mematikan LED pada KT0. Ini saya hubungkan, jadi di sini switch-nya saya taruh di tengah-tengah sini. Jadi untuk yang S1 untuk switch pertama itu kita hubungkan ke M1 sesuai dengan output S1. Kemudian switch kedua, output kedua kita hubungkan sesuai dengan output S2. Switch ketiga kita hubungkan dengan output S3. Switch keempat kita hubungkan dengan output S4. Switch kelima kita hubungkan dengan S5, output S5. Switch keenam kita hubungkan dengan output S6. Switch ketujuh kita hubungkan dengan S7. Switch ke-8 kita hubungkan dengan output S8. Terakhir untuk yang ke-9, switch ke-9 kita hubungkan dengan KT0. Oke, selesai program Node-RED-nya, kita bisa deploy. Jadi ini kita deploy untuk Node-RED di localhost. Juga untuk Node-RED di IBM Cloud kita lakukan deploy. Ya, jadi ini kita bisa deploy. Kita cek apakah ada error. Kita bisa lihat di debug message dulu ya. Jadi di kolom di menu tampilan ini silahkan pilih debug message. Apabila ada error, maka akan muncul di sini di debug message. Ya, sambil kita juga lihat di dashboard. Jadi klik pada menu dashboard, tampilan dashboard, apakah tampilan ini itu layoutnya sudah betul. Kita klik pada layout, tampilan animasi layout. Ya, terlihat sudah betul 16x7 dengan tombol sebanyak 8, berarti sudah betul. Dan kita deploy lagi, kemudian kita buka tampilannya di Node-RED di IBM Cloud ini. Oke, di sini kita cek apakah ada error. Tidak ada error ya, jadi di sini dipastikan tidak muncul error. Ini saya matikan saja yang ini. Oke, kita tunjukkan simulasinya. Jadi ini menggunakan Node-RED di global di IBM Cloud. Ini Proteus-nya, kita tunjukkan komunikasi antara tampilan web di global ini dengan Proteus lagi ya. Jadi sebenarnya di awal video sudah saya tunjukkan, tapi ini hasilnya saya tunjukkan lagi. Di sini SC dan SE saya tekan, maka di sini menyala indikatornya. Kalau saya menekan tombol SA di sini, nanti indikator SA ini akan berwarna hijau dan akan muncul kotak. Ini saya klik SA. Kita tunggu sampai menyala hijau SA. Oke, menyala hijau, ada kotak dihantarkan dan LED M1 menyala. Ya, terlihat juga M1 menyala. Ini saya lepas karena SA sudah tidak ada benda, SB ada benda, maka SB saya tekan. Di sini kita tunggu SB berwarna hijau. Ya, ini menggunakan komunikasi Modbus antara Proteus dengan Node-RED di localhost dan Node-RED localhost dengan Node-RED IBM Cloud. Ini menggunakan MQTT ya, komunikasi MQTT. Di sini terlihat SB sudah berwarna hijau sehingga lengan robot turun, MD menyala, MD juga menyala, M1 padam. Berikutnya saya sesuaikan kondisi sensor dengan tampilan. Di sini SC harusnya padam dan SD menyala ya. Jadi SC ini harusnya padam dan SD harusnya aktif mendeteksi. Begitu pula di sini nanti harusnya ketika SD berwarna hijau, SC merah, maka lengan robot akan mengangkat ya. Oh, ini sudah terangkat. Di sini harusnya MU menyala dan LED CK menyala ya. Sesuai dengan kondisi tampilan animasi ini. LED CK menyala. Berikutnya kita sesuaikan kondisi dari sensor ini dengan tampilannya. Di sini terlihat bahwa lengan memendek sehingga SD harusnya padam dan SC-nya menyala dan gripper harusnya mencekam dan SB harusnya lepas ya. SB sudah tidak mendeteksi kotaknya. Kita tunggu sampai sensornya SB berwarna merah,
SD merah, SC hijau, dan indikator cekam berwarna merah. Oke, sudah semua merah dan SC hijau, maka lengan robot berpindah dari kiri ke kanan. Dan kita lihat MR harusnya menyala, MU padam ya, dan CK masih menyala karena mencekam kotaknya. Berikutnya saya akan sesuaikan kondisi dari sensor dengan tampilannya. Di sini harusnya SF menyala, SE padam. Ya, ini SE saya lepas, SF menyala, aktif. Kita tunggu warna SF menjadi hijau dan SE dari hijau menjadi merah. Oke, sudah. Ini lengan robot menurunkan kotak. Maka di sini terlihat MR harusnya padam dan LED MD menyala ya, LED MD harusnya menyala. Oke, sudah. Berikutnya kita sesuaikan kondisi sensornya. Jadi di sini harusnya SG menyala, SG aktif. Kemudian SC dan SD harusnya SC padam, SD menyala. Ya, seperti itu. Nah, ini kita tunggu sampai SC merah dan SD menyala dan SG menyala. Oke, sudah ya. Di sini terlihat dengan robot terangkat ke atas, MU menyala, MD padam ya. Di sini CK harusnya padam, LED cekamnya, kemudian MD harusnya padam dan MU harusnya menyala. Oke, LED MU menyala, kemudian CK dan MD padam. Oke, berikutnya kita lihat di sini kita sesuaikan kondisi sensornya. SC harusnya menyala, SD padam, kemudian grippernya harusnya melepas ya. Ini masih berwarna merah, harusnya gripper melepas. Kemudian SD harusnya padam, SC menyala dan SG juga SG sudah menyala. Oke, kita tunggu. Jadi di sini harusnya SC berwarna hijau, SD harusnya merah, kemudian cekam ini harusnya berwarna hijau karena melepas. Lengan robot kembali ke posisi semula, ML menyala, M2 menyala. Kemudian di sini MU harusnya padam, diganti dengan M2 dan ML. Dan ML menyala ya, di sini juga di tampilan webnya, dan membuat lengan robot kembali ke posisi semula, posisi awal, dan kotak di bawah tangki ya. Kemudian kita sesuaikan sensornya dengan tampilan webnya. Di sini harusnya SE menyala, SF padam, SE aktif. Kemudian SC juga sudah aktif, oke. SG harusnya padam, sudah tidak mendeteksi benda, sedangkan SH harusnya aktif ya, seperti itu. Kita tunggu sampai warna SG merah, SH menyala, SH hijau gitu ya. SE hijau, SF merah. Oke, terjadi pengisian harusnya. Kita tunggu SG dan SH. Oke, SH menyala, terjadi pengisian. Di sini levelnya belum naik karena potensio levelnya masih 0% ya. Oke, LED M2 dan ML sudah padam, LED KT menyala, dan di sini terjadi pengisian tetapi levelnya belum naik ya. Kita bisa naikkan dari level potensio ini ya. Jadi saya naikkan sekarang menjadi 21%. Kita lihat pada kotak ini, cairannya harusnya bertambah sekitar 21%. Oke, kita naikkan lagi levelnya ke 50% ya, ini juga harusnya 50%. Oke, saya naikkan lagi ke 3/4 sekitar 78% ya, 78% ya, harusnya 3/4 kotak. Oke, sudah. Terakhir ini saya naikkan 100%, nanti LED KT akan padam dan hasil akan menghasilkan nilai pertambahan angka 1. Kemudian kotak di sini akan menghilang ya. Saya naikkan ke 100%. Kondisi level penuh, oke, ini 100%. Nanti terisi penuh, akan kotak menghilang ya setelah itu, dan hasilnya menjadi 1 dan LED KT juga padam. Oke, menghilang, LED hasil 1 dan LED KT akan padam. Oke, LED KT padam, kita buat levelnya kembali ke posisi 0 ya. Demikian video ini, semoga bermanfaat.